Ya pernah punya temen yang jual minyak wangi, jenengan nggak mandi 3 hari, ya baunya kayak apa? Sudah banyak keringat, nggak mandi 3 hari. Tapi bersebelahan dengan orang yang pakai minyak wangi. Ada orang lewat, tanyanya sama sampean, minyaknya apa mas? Padahal sampean orang itu selung dino gitu. Tapi karena berdekatan dengan orang yang pakai minyak wangi, kan dikira sampean pakai minyak wangi. Itu orang yang berdekatan dengan orang yang diibaratkan oleh Nabi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa nafsi bi taqwallah qad fazal muttaqun. Saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan. Jadi hampir tiap hari kita tuh ngaji. Ya, berarti kemungkinan besar kita itu mati dalam keadaan ngaji. Nah itu. Kenapa demikian? Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi thalabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'ah." Barang siapa yang keluar dari rumah dalam rangka untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Ya, makanya kalau kita itu berharap kepada Allah, ya Allah, ya wafatkan kami atau matikan kami dalam keadaan husnul khotimah, ya berarti kita harus melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang baik sehingga mati kita dalam keadaan sedang melakukan kegiatan yang baik atau amal soleh. Mungkin saya sedikit akan, karena saya senang nulis ya, jadi dengan menggunakan skema itu insya Allah lebih mudah untuk bisa dipahami. Jadi begini, jamaah Rasulullah SAW bersabda, ini salah satu yang saya ambil dari sabda beliau, poinnya begini, arba'u min sa'adatil mar'i. Jadi 4 perkara yang membuat orang itu bahagia. Bahagia kemarin sudah saya bahas, yang paling kalau di dunia ada di hati. Lah yang menenteramkan hati itu siapa? Kan diantaranya kan yang berpengaruh adalah orang-orang dekat kita. Makanya di salah satu hadis tadi disebutkan arba'u min sa'adatil mar'i. Yang pertama adalah ayyakuna zaujatuhu sholihah, memiliki istri yang sholihah. Itu kan orang dekat kita. Ya. Kemudian apa? Yang kedua, wa auladuhu abroron, memiliki anak yang baik, memiliki anak yang soleh sholihah. Itu orang dekat kita, ngayem ke, ya kan? Kemudian yang ketiga, wa khulaqa'uhu sholihina, memiliki atau berteman dengan orang yang soleh. Ini juga sumber kebahagiaan. Yang keempat, wa an takuna zaujatuhu wa an takuna rizquhu fi baladi, yaitu memiliki atau mencari rizki di negerinya sendiri. Jadi kalau mencari pekerjaan di negerinya sendiri, itu adalah sumber kebahagiaan. Yang ketiga adalah waqulatuhu solihinya, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Makanya apa ya, kita memang harus memilih yang namanya teman untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Kata Nabi, ya kita harus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ini tak tulis saja biar jenengan nanti. Orang yang soleh, berarti kita harus memilih, Pak. Iya. Teman memang harus milih, ya terutama para taubater
apalagi hijrah ya, orang-orang hijrah atau orang-orang yang ingin berubah menjadi baik memang harus memiliki komunitas yang sama, ingin baiknya. Ya, makanya syarat saya kalau ada orang tobat itu mesti syarat yang pertama itu harus tinggalkan teman-teman lamamu. Walaupun dia berjasa, ya, teman lamamu itu kamu tinggalkan dulu. Kamu perkuat dulu. Setelah kamu kuat, nanti temanmu itu diajak. Kenapa? Karena kalau kamu masih bergabung dengan dia, nggak ketemu. Kamu ingin beriman, dia tidak ingin beriman, gitu. Akhirnya apa? Nggak ketemu, pasti nggak ketemu. Jenengan mau sholat, dia ngajak nggak sholat, nggak akan ketemu. Kadang-kadang dia ngajak maksiat, jenengan juga tidak ingin bermaksiat, ya selalu bertentangan terus. Maka harus putus dulu, bukan memutus silaturahim ini, bukan. Ya untuk putus sementara saja. Kenapa? Kalau nanti dia bertobat, pasti kembali lagi bareng, ketemu. Loh kok kamu ketemu di sini ya? Iya, kamu ngaji, saya juga ngaji. Ya sudah, ngaji bareng akhirnya. Dulunya ketemunya itu di mana itu? Sama-sama pegang ya satu AUD, satu topi miring gitu ya. Sekarang sudah pegang Quran sama gitu kan. Ya, kalau dulu sama botolnya, ini sama Qurannya. Itu luar biasa. Sehingga apa, kalau orang kita berteman dengan orang soleh itu, kalau kita nyimpang, salah, ada ngingetin. Makanya dalam satu risalah disebutkan begini. La tusahhib man la yanhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah engkau berteman dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkan semangatmu. Dalam hal apa? Ya ibadah. Ya. Jadi kalau yang ngajak-ngajak ini sudahlah. Saya sudah capek gitu ya. Ya, alhamdulillah kita ini diberikan oleh Allah masih hidup dan masih punya kesempatan. Inilah yang mahal. Ya, saya kemarin mungkin sudah sampaikan waktu di hapus tato itu ya. Jadi orang yang ibadah dari umur 14 tahun sampai 30 tahun nggak pernah minum, nggak pernah apa-apa gitu. Ini dari 14 tahun sampai 29 tahun. Baru setahun ini taubat nih. Bisa jadi yang setahun ini lebih baik daripada yang ini. Ya, bisa jadi. Kadang-kadang Allah lebih suka ini. Makanya tidak boleh putus asa. Nah, kita cari orang-orang mana ini yang bisa membangkitkan semangat saya, ngingetkan saya. Ayo Lek, ngaji Lek, ini kan malam Rabu gitu. Oh iya, Masya Allah. Terus apa lagi? Dan janganlah kamu berteman dengan orang yang perkataannya tidak membimbingmu kepada Allah. Jadi kalau kita mau pilih teman, yang pertama membangkitkan semangat. Semangat apa? Ini ibadah. Dua, jangan cuma semangat tapi nggak mau ibadah, jangan. Itu jenenge apa? Manol. Semarang. Do munggah ning bis itu, denene ora munggah dewi. Lah itu kan jenenge manol. Manol itu 5 nol. Iki aja dituku lho. Aja dituku ya. Oh, ya. Yang kedua apa? Jangan engkau berteman dengan orang yang keadaannya atau perkataannya tidak membimbing, ya. Jangan berteman dengan orang yang tidak membimbing kepada Allah. Pokoknya kalau sudah dia itu ngejae sing enggak jelas, yang dengan pikirkan gini, siapa yang menjamin saya berjalan ke sana masih hidup? Misal nih saya kasih contoh. Wis enggak punya kerjaan, enggak punya beras, sudah enggak makan seharian, ada orang nawarin, ini ada narkoba, kamu antar ke Semarang, ya, kamu dibayar 1 juta misalnya.
Yang ada dalam pikiran kita adalah siapa yang jamin perjalanan ini masih bisa hidup sampai Semarang. Itu adalah benteng kita untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan ini. Nah, kalau misalnya orang ini jalan gitu, tahu-tahu namanya seneng, mungkin angan-angannya sudah banyak, ya kan mau beli ini, padahal cuma 1 juta. Tapi mau bikin rumah baru, mau ganti motor, padahal uangnya cuma 1 juta. Karena dunia itu kan gitu, mengaruhi gitu. Wah, baru kono truk mandek terus telusupe nang ngisor. Nah, itu sak nyawone. Nah, ini kan repot itu. Kalau kita pikir, wah ini siapa yang jamin saya hidup gitu. Nah, itu nanti insya Allah nggak jadi. Makanya para Rasulullah SAW bersabda, almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Jadi kalau teman dekat itu gak sholat, ya nanti dia akan terpengaruh tidak sholat. Teman dekatnya maaf ya, narkoba, ya nanti dia akan ICP gitu. Sidik-sidik ini. Sidik itu ya kok jadi oke, jenenge sidik dikumpulke kan? Oke. Saya pernah di Parikon itu panti rehabilitasi anak nakal dan narkoba. Itu di situ ada tukang parkir, dia cerita sama saya. Kasihan sekali orang ini miskin sebenarnya, miskin. Gak punya duit. Tapi orang jualan kan gak peduli kamu mau miskin, mau kaya, yang penting ada duit dari kamu. Kan gitu kan? Apa yang terjadi? Dikasih gratis. Kamu coba deh. Saya tahu kamu pusing kok. Pusing itu ngurus ngurus adiknya, kemudian dia juga nggak punya kerjaan. Setelah dia enak, ketagihan baru suruh bayar. Dari mana dia bayar? Dia cuma tukang parkir. Bukan saya menghina tukang parkirnya, tapi untuk beli narkoba ini kan mahal. Ya kan, buat apa itu narkoba? Kan buat mabuk. Kalau pengen cuma mabuk, jenengan naik bus dari sini ke Sukoharjo, terus madep memburi, nanti kan mabuk. Wah, itu kan malah luwih murah gitu. 7.000 tapi mabuk kan paling murah banget loh itu. Ya toh? Lah nek narkoba kan cilik ngono 150.000, 300 gitu. Coba. Masya Allah. Gue durung nek kebablasan mati barang. Ya overdosis, dan namanya orang kan pertama maaf ya, saya perhatikan, misalnya ini rokok nih, orang nggak puas, waduh ganti merek, nggak puas lagi, campur kopi gitu, nggak puas lagi, kayak autan, jobone kayak autan. Waduh, Masya Allah, rasa niki piye to puasa itu piye jadi. Saya itu kadang-kadang nggak pikir, makanya banyak orang yang ngoplos itu kan uji coba sebenarnya, uji coba. Masya Allah, ini saya ada kemarin lihat di YouTube itu, ada YouTuber itu ya dia tuh nggak tahu lah, netizen itu bilang gini, kok kamu makan kecubung gitu 3 sama sambel, nanti campur apa gitu, minumannya itu apa sih, saya lupa itu ditunggu sampai disoting berjam-jam, orangnya sampai gila gitu. La haula wala quwata illa billah. Ini dipengaruhi sama netizen, ini berarti kan netizennya kan berarti orang yang mempengaruhinya tidak baik. Lah masa diikuti kayak gitu? Ya toh, lah kadung mati. Ya, ini adalah bagian daripada peringatan dari Rasulullah SAW. Makanya kita harus mencoba untuk memilih. Sekarang sudah mulai menyaring. Oh, ini merugikan saya, merugikan agama saya, ini merugikan ibadah saya, merugikan kehormatan saya. Saya kalau ikut orang ini, maka orang tua saya ikut malu kan gitu kan. Nah, itu kan harus dihindari, ya harus dihindari. Makanya yang belum itu jangan sampai terjerumus, yang sudah taubat kemudian memperbaiki diri. Ini nilainya sangat luar biasa. Jamaah rahimakumullah, kenapa demikian kita harus memilih teman yang baik? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matalul jalisi sholih, kama talil ator, illam yu'tika man atrahu, asobaka man riquhu." Perumpamaan teman yang soleh itu seperti penjual minyak wangi.
Ya pernah punya temen yang jual minyak wangi, jenengan nggak mandi 3 hari, ya baunya kayak apa? Sudah banyak keringat, nggak mandi 3 hari. Tapi bersebelahan dengan orang yang pakai minyak wangi. Ada orang lewat, tanyanya sama sampean, minyaknya apa mas? Padahal sampean orang itu telung dino gitu. Tapi karena berdekatan dengan orang yang pakai minyak wangi, kan dikira sampean pakai minyak wangi. Itu orang yang berdekatan dengan orang yang diibaratkan oleh Nabi begitu. Orang yang gaweane maaf ini beli nomor, terus kemudian apa namanya, pokoknya yang kayak gitulah, senada begitu. Kira-kira boncengan deh Pak Yai apa gitu. Nek ustadznya banyak manfaatnya kepada umat, sering membawa manfaat, pernah bikin masalah, bisa menjaga muruah, kekuatan pengaruhnya bagi ustadz ini lebih kuat daripada orang yang tadi suka beli tadi. Itu kalau misalnya boncengan itu orang mesti alhamdulillah, itu anak itu yang biasanya ribut kisruh di perempatan sekarang sama Pak Ustadz kan gitu. Kalau banyak manfaat buat umat, tapi kalau ustadznya nggak banyak manfaat buat umat, suka memanfaatkan masjid untuk mendapatkan pendapatan, memanfaatkan musola untuk mendapatkan gaji, ya setiap ngisi kan dapat gitu. Jengkel, umat itu kan jengkel, apalagi suruh urunan gitu, tapi untuk kepentingan pribadi. Terus boncengan sama orang suka tuku nomor, coba kayak gimana? Wah lagi kok kiai ini kok bareng karo tuku, wah ini mesti Pak tuku bareng, nah gitu. Ya, Om Pak ngeramal bareng. Kenapa ya? Karena memang pengaruh bagi umatku. Tapi kalau kiainya itu baik ya, suka sedekah, ya toh, terus kemudian perkataannya dengan ucapannya sama, ketika dia bersama dengan orang yang buruk pun, itu pengaruh ke kiainya atau pengaruh ke ustadzanya itu lebih kuat. Lebih kuat. Misalnya kok, wah kayak lu kayak wah mesti Pak Neng warung sedekah, gitu aja. Itu perginya sama itu, Pak ngaji gitu. Nah, karena memang orang gaweannya ngaji toh. Tapi kalau masyarakat nggak ngerti, ini kiai kok memanfaatkan umat gitu, wah ya sudah, disisanke gitu. Kalau pas kebetulan bareng sama orang yang suka itu beli nomor atau suka minum-minuman keras. Ini kalau perumpamaan teman yang ya seperti penjual minyak wangi. Sama Rasul mengatakan jika dia tidak memberimu minyak, minimal kamu dapat baunya. Ya, minimal begitu. Maka barokah kalau kita ketemu dengan orang soleh itu masya Allah. Ya, itu insya Allah. Kemudian Allah ada lagi, siapakah teman yang baik itu? Ada cirinya. Yang pertama, teman yang baik itu, jangan nanti ini rumus ya, bisa dijadikan pedoman. 1, orang yang kalau kalian melihatnya maka mengingatkan kalian kepada Allah. Ya. Jika dilihat mengingatkan kepada Allah. Jadi kalau jangan cari teman ya model begini. Weruh tok, astagfirullahaladzim. Iki koncoku iki seneng sholat duha, aku durung, nggak gitu. Saya belum. Kalau boleh saya contohkan misalnya, saya kalau misalnya maaf ya, kok melihat gambar gitu, foto Ustadz Arifin Ilham itu yang ada dalam pikiran saya zikir. Jadi orang itu ya seperti itu. Ya, jadi orang itu. Tapi kan setiap orang punya keahlian masing-masing. Gitu. Tapi kalau orang suka manggilnya orang lain itu buruk, jatuh wis bes, wah kena ketemu iki mesti aku duda godet gitu loh. Kan dititeni Pak, bener enggak? Mesti dititeni. Tapi kalau kita melihatnya orang yang suka beramal soleh, itu insya Allah nanti kita akan ikut, walaupun mungkin tidak bersama dengan beliau, ya.
Jadi cawari ini kalau kita mau punya teman. Yang kedua, ini termasuk milih jodoh loh ya. Ini kan banyak belum nikah ya. Jadi nanti kalau milih jodoh itu orang yang bisa mengingatkan kepada Allah. Ya tahunya dari mana Pak? Ya tanya informasi lah sama keluarganya gitu. Jangan tanya sendiri. Tanya sendiri sampean dihapusi mesti. Dihapusi. Karena apa? Orang itu kan pengennya kan baik dilihat orang lain toh. Makanya kan saya sudah bilang gini, orang pacaran itu kan mesti yang dilihat kan yang baik-baiknya saja. Begitu nikah, waduh jebule kok mangane ceting misalnya gitu kan. Padahal waktu pacaran ketok iki nek mangan dijan-jajan disisain. Wah, iki berarti mangane sithik kan rada ngirit sesuai dengan pendapatan kita kan gitu kan. Ternyata setelah jadi istrinya, wah itu saat ceting. Kira-kira kecewa enggak? Kecewa. Kekecewaan sampai kapan? Seumur pernikahan. Kecuali dia berubah. Yo nek sampean wani ngandeni. Nek orang wani. Terus akhirnya jantungan, terus mati kasih. Kan gitu kan? Mati kasih. Makanya ini penting nih. Mengingat kepada Allah. Yang kedua adalah wazada fi ilmikum mantiquhu, yaitu mengingat bicaranya bisa menambah ilmu. Kalau berbicara menambah ilmu. Sehingga apa? Kalau kita ini ketemu dengan orang menjadi teman, kalau ngobrol selalu manfaat, ilmu gitu. Ya. Cari teman yang begitu. Ada nggak kira-kira? Kalau nggak ada, jenengan jadi orang yang seperti ini. Biar nanti dicari orang bisa ditemukan. Ya, aku seneng nek dolan karo wong iku kok. Sebabnya apa? Aku wis lali salat, aku delekno. Ngomongnya ya manfaat. Jadi masya Allah orang ini ya, ini akan dicari oleh orang lain. Apalagi nanti orang ini jadi banyak, berarti kita punya komunitas. Ya namanya apa saja, yang akhirnya memiliki ciri yang seperti ini. Ini masih dua. Yang ketiga, wa dzakarum fil akhirati amaluhu, yaitu perbuatannya mengingatkan kepada akhirat. Perbuatan atau amalnya mengingatkan kepada akhirat. Jadi kalau orang ini akhirnya sudah tidak ada lagi waktu untuk bermain yang tidak ada pahalanya. Akhirnya orang kalau bermain bersama temannya yang banyak pahalanya. Ya. Silaturahim lah, kemudian ada kegiatan apa ini kan gitu. Nanti jenengan bisa diurutkan. Wah, kalau pagi saya kerja Pak, berarti manfaat. Apalagi yang sudah punya istri, dia mencari nafkah. Manfaat. Sampai sore bergurau dengan anaknya, dengan istrinya. Malam ada pengajian, datang, manfaat lagi. Pulang tidur. Itu. Besok pagi aktivitas lagi. Kalau yang malamnya bangun ya bangunlah. Terus begitu tiap hari. Akhirnya apa? Hidupnya itu insya Allah, masya Allah, isinya itu manfaat, amal soleh terus. Tidak sempat untuk ngurus orang, ya, tidak sempat untuk mencari kesalahan orang lain. Orang yang suka mencari kesalahan orang lain itu menunjukkan bahwa memang dirinya jarang beramal. Nah, makanya apa? Diisi dengan amal-amal. Amal itu kan ada amal hati, ada amal lisan, ada amal perbuatan. Amal hati bisa jadi zikir, dalam hati husnudzon termasuk ya. Husnudzon. Kemudian amal lisan ya zikir lisan. Ya. Perbuatan apa yang bisa kita lakukan? Menolong orang, memudahkan urusan orang lain.
Itu termasuk amal-amal soleh. Ya, jenengan misalnya, wah ini nggak ada kerjaan, gimana caranya? Ya jalan dari situ sampai sana, kalau ada batu yang di jalan-jalan singgir-singgirkan, nggak apa-apa. Ya, ada. Itu di Bogor itu dulu, saya mendapatkan cerita ini dari kisah ini ya, dari salah seorang ustadz ya. Padahal dia lulusan S1 pertanian, tapi orang ini tidak punya pekerjaan. Tiap hari dia bersihin kampungnya. Jadi kalau di lurung itu dia bersih sampai bersih, disapu gitu. Nggak ada yang bayar. Tapi apa yang terjadi? Allah kasih balasan, dia dikasih pekerjaan oleh Allah di sebuah perusahaan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa amal-amal soleh itu bisa membawa kepada jalan keluar amal dunia. Ya, bagi orang-orang yang nggak punya pekerjaan, itu bisa dengan amal-amal soleh. Ya, berapa banyak orang yang hanya beramal soleh itu kemudian mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang bernilai akhirat. Makanya jazakumullah dalam satu syair ya disebutkan, inna akhokal haqqo man kana ma'aka, sesungguhnya saudaramu yang sesungguhnya itu atau saudaramu yang sebenarnya itu adalah orang yang bersamamu. Itu sedulur sing asli, sing bareng terus itu. Kenapa? Karena dialah yang nanti akan ada apa-apa itu kan mesti dia yang ngopeni itu. Kadang yang nasab itu adik atau kakak itu nggak ada urusan. Kadang utang yang kemplang itu malah dulure dhewe gitu. Coba jangan perhatikan itu. Kadang kakak utang ngono ki kemplang tok sisan, wah dentengke, padahal itu bahaya. Ya, dumeh kakaknya terus dikemplang atau dumeh adine dikemplang, ini nggak boleh. Kenapa? Kok dikatakan saudara? Masya Allah. Apa namanya nilai lebihnya? Wa may yadur nafsuhu liyanfa'uka. Karena dia adalah orang yang rela membahayakan dirinya untuk memberikan manfaat kepadamu. Ngerti kalau saudaranya atau sahabatnya, temannya itu nggak punya uang karena mau menikah misalnya, atau karena istrinya mau melahirkan, dia berani mengeluarkan untuk temannya. Ini saudara itu sebenarnya kalau disebut al muslim akhul muslim, muslim itu saudara muslim, ya prakteknya itu berani berkorban untuk saudaranya. Mungkin jenengan pernah mengalami ya. Jenengan pernah memperhatikan kalau misalnya ada, maaf ya, teman-teman yang mungkin jenengan punya teman dari Jakarta, dari Jogja, dari Bandung, kemudian mogok di Pekalongan, ngebel, kira-kira apa yang jenengan lakukan? Datang kan? Datang. Ditolong. Jenengan tahu bus kalau ada yang mogok berhenti semuanya. Ya kan? Truk ban bocor berhenti semuanya untuk nulung. Itu maaf ya, mungkin tidak ngaji tapi prakteknya benar. Lah kita yang muslim malah kebut-kebutan. Kebut-kebutan, nggak peduli. La haula wala quwata illa billah. Kemudian selain itu ya, selain dia berani atau rela membahayakan dirinya untuk memberi manfaat kepadamu ya. Waman idza syai'un tahakka sadda'aka, dan orang yang kalau kamu tertimpa musibah, yang namanya saudara, yang namanya teman, yang namanya sahabat, dia membantumu. Jadi atau tidak sama dengan habis manis sepah dibuang. Wah ini nggak nguntung ke aku, ditinggal. Ya. Makanya saya kemarin berpesan kepada salah seorang ustadz yang kebetulan masih sendirian, belum punya istri. Saya bilang begitu, kalau calon kamu memberi syarat tentang dunia, apalagi tanya gajimu berapa, tinggalkan.